Halo, Assalamualaikum. Jangan lupa like, comment, dan subscribe ya. Halo, my name is Nisa Rizal Anggraini. Kalian bisa manggil aku dengan panggilan Nisa. Oke, selanjutnya tentangku. Namaku Nisa Rizal Anggraini. Kelas 20A1. NIM 2004 16027 dari Prodi S1 Akuntansi. Oke, di video kali ini saya akan membahas tentang definisi pajak dan subjek pajak. Kalian pada tahu nggak sih apa itu definisi pajak dan subjek pajak? Kalau belum tahu, simak video ini baik-baik ya. Pajak, kalian pasti nggak asing kan dengan kata pajak? Ya, pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Oke, selanjutnya ada subjek pajak. Kalian tahu kan apa itu subjek pajak? Nah, subjek pajak di sini adalah orang pribadi atau badan yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jenis-jenis subjek pajak itu ada dua. Yang pertama, subjek pajak dalam negeri. Dan yang kedua, yaitu subjek pajak luar negeri. Kalian kalau ingin tahu, simak video ini ya. Jangan bosan-bosan dan jangan lupa like, comment, dan subscribe. Oke, subjek pajak dalam negeri. Apa sih subjek pajak dalam negeri? Subjek pajak dalam negeri biasanya ditentukan berdasarkan domisili pendiriannya atau lamanya suatu aktivitas bisnis yang dilakukan di negara kita, yaitu negara Indonesia. Selanjutnya, subjek pajak dalam negeri itu dibagi menjadi 3. Yang pertama, itu ada subjek pajak dalam negeri perorangan, dan yang kedua ada subjek dalam negeri yaitu badan, dan yang ketiga ada subjek dalam negeri yaitu warisan yang belum dibagi. Nah, apa sih orang perorangan? Orang perorangan adalah jika ada orang perorangan lahir di Indonesia atau telah tinggal selama lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan atau berniat untuk tinggal lama di Indonesia, dia dapat disebut sebagai subjek pajak pribadi dalam negeri. Selanjutnya ada badan. Badan yaitu suatu badan dapat disebut sebagai subjek pajak dalam negeri ketika didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia selama lebih dari 183 hari. Namun, unit tertentu dari badan pemerintah yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan atau pembiayaannya bersumber dari APBN atau APBD dikecualikan dari tertentu. Warisan yang belum dibagi atau terbagi dinyatakan sebagai subjek pajak dalam negeri karena menggantikan satu kesatuan dari pewaris mendapatkan perlindungan hukum Indonesia dan melakukan aktivitas ekonomi di Indonesia. Simak video ini sampai habis ya. Selanjutnya ada subjek pajak luar negeri. Apa sih subjek pajak luar negeri? Subjek pajak luar negeri mencakup orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia. Orang pribadi yang berada di Indonesia tapi tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan dan badan usaha tetap yang tidak didirikan dan tidak bertempat berkedudukan di Indonesia, namun menjalankan usaha dan melakukan kegiatan bisnis di Indonesia. Oke, selanjutnya ada perbedaan subjek pajak dalam negeri dan luar negeri. Kalian harus menyimak video ini sampai habis agar kalian paham tentang subjek pajak yang ada di Indonesia. Oke, perbedaan yang penting antara subjek pajak dalam negeri dan subjek pajak luar negeri terletak dalam pemenuhan kewajiban pajaknya ya. Oh iya, jangan lupa like, comment, subscribe.
Simak video ini terus. Oke, perbedaan pertama yaitu subjek pajak dalam negeri dikenai atas penghasilan baik yang diterima atau diperoleh dari Indonesia maupun dari luar Indonesia. Sedangkan subjek pajak luar negeri dikenai pajak hanya atas penghasilan yang bersumber dari penghasilan di Indonesia. Selanjutnya, perbedaan kedua. Perbedaan kedua yaitu subjek pajak dalam negeri dikenai pajak berdasarkan penghasilan neto dengan tarif umum, sedangkan subjek pajak luar negeri dikenai pajak berdasarkan penghasilan bruto dengan tarif pajak sepadan alias tarif tunggal terhadap semua objek pajak berapapun nilainya. Perbedaan ketiga atau perbedaan yang terakhir. Nah, perbedaan yang terakhir yaitu subjek pajak dalam negeri wajib menyampaikan surat pemberitahuan tahunan atau SPT pajak penghasilan sebagai sarana untuk menetapkan pajak yang terhutang dalam suatu tahun pajak. Sedangkan subjek pajak luar negeri tidak menyampaikan SPT pajak penghasilan karena kewajiban pajaknya dipenuhi melalui pemotongan pajak yang bersifat final. Oke, video ini udah selesai. Thank you for watching. Jangan lupa like, comment, dan subscribe ya.